Di sebuah kafe kecil, hampir semua meja dipenuhi orang-orang yang sedang menunduk ke layar. Ada yang tersenyum kecil sambil menggeser jari. Ada yang memotret cangkir kopi dari 3 sudut berbeda. Ada yang mengulang foto yang sama, mencari versi paling pantas untuk dibagikan. Di antara mereka, ada satu orang yang hanya duduk, menyesap minuman perlahan, memandang keluar jendela. Ponselnya tergeletak di meja, layar mati. Ia tidak sedang sibuk. Ia tidak tertinggal zaman. Ia hanya tidak merasa perlu membagikan momen itu kemanapun. Setiap perilaku manusia punya peta emosinya sendiri. Di channel ini, kita tidak mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Kita hanya mencoba memahami. Selamat datang di Peta Emosi. Hari ini, kita akan membahas psikologi di balik orang yang tidak posting di media sosial. Orang seperti ini sering memunculkan tanda tanya. Dia nggak main medsos ya? Kayaknya jarang banget posting. Kok sepi banget akunnya? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar ringan, tapi di baliknya ada asumsi yang jarang disadari. Bahwa hidup yang tidak dibagikan adalah hidup yang kurang lengkap. Bahwa pengalaman yang tidak diposting seperti belum benar-benar terjadi. Di titik inilah, psikologi orang yang tidak posting di media sosial menjadi menarik. Karena yang mereka lawan bukan hanya algoritma, tapi juga norma emosional zaman. Sebagian orang tidak posting karena mereka tidak menemukan kepuasan emosional dari respon publik. Like, komentar, dan view tidak memberikan sensasi yang cukup kuat untuk menggerakkan mereka. Bukan karena mereka kebal validasi, tapi karena sumber validasi mereka bekerja di tempat lain. Ada orang-orang yang merasakan keutuhan justru ketika pengalaman berhenti di dalam diri. Ketika momen tidak segera berubah menjadi konten, ketika kenangan tidak harus dipilih yang paling estetik. Mereka merasakan sesuatu secara penuh, tanpa dorongan untuk menerjemahkannya menjadi narasi publik. Bagi mereka, kehadiran lebih penting daripada dokumentasi. Sebagian orang lain memilih diam karena mereka sangat sadar akan jarak antara hidup yang dijalani dan hidup yang ditampilkan. Media sosial adalah panggung kecil, dengan lampu sorot yang hanya menyinari sudut tertentu. Tidak semua orang nyaman naik ke sana, bukan karena minder, tapi karena mereka tahu setiap panggung punya tuntutan. Di sana, emosi harus diringkas, cerita harus dipoles, luka harus disamarkan. Kebahagiaan harus terlihat utuh. Bagi sebagian orang, proses ini terasa melelahkan. Terlalu banyak bagian diri yang harus disesuaikan agar bisa diterima. Mereka memilih tidak tampil, bukan karena tidak punya cerita, tapi ceritanya terlalu personal untuk direduksi. Ada juga orang yang tidak posting karena mereka sangat menghargai batas. Batas antara diri dan dunia, antara yang ingin dibagi dan yang ingin disimpan. Dalam hidup mereka, tidak semua hal perlu disaksikan orang lain. Ada kebahagiaan yang terasa lebih aman ketika hanya diketahui beberapa orang. Ada kesedihan yang tidak ingin dijadikan konsumsi. Dalam budaya oversharing, kemampuan menyimpan menjadi bentuk perlindungan diri. Sebagian orang tumbuh dengan pengalaman bahwa sorotan publik tidak selalu ramah, pernah salah paham, pernah dihakimi, pernah disalahartikan. Dari sana muncul kehati-hatian. Mereka belajar bahwa diam kadang lebih aman daripada menjelaskan. Media sosial bagi mereka bukan ruang netral, ia adalah ruang yang mudah memelintir makna. Satu foto bisa melahirkan 1000 tafsir, dan tidak semua tafsir itu ingin mereka tanggung. Ada pula orang yang tidak posting karena mereka sangat menghargai batas. Batas antara diri dan dunia, antara yang ingin dibagi dan yang ingin disimpan. Dalam hidup mereka, tidak semua hal perlu disaksikan orang lain. Ada kebahagiaan yang terasa lebih aman ketika hanya diketahui beberapa orang. Ada kesedihan yang tidak ingin dijadikan konsumsi. Dalam budaya oversharing, kemampuan menyimpan menjadi bentuk perlindungan diri. Sebagian orang tumbuh dengan pengalaman bahwa sorotan publik tidak selalu ramah, pernah salah paham, pernah dihakimi, pernah disalahartikan. Dari sana muncul kehati-hatian. Mereka belajar bahwa diam kadang lebih aman daripada menjelaskan. Media sosial bagi mereka bukan ruang netral, ia adalah ruang yang mudah memelintir makna. Suatu foto bisa melahirkan 1000 tafsir, dan tidak semua tafsir itu ingin mereka tanggung. Ada pula orang yang tidak posting karena mereka sangat menghargai kemampuan untuk tidak selalu dilihat. Di dunia yang terus-menerus meminta kita hadir, tampil, dan bersuara, pilihan untuk tidak muncul adalah keputusan sadar, sebuah jeda dari tuntutan eksistensi digital. Mereka mungkin aktif mengamati,
membaca, menyimak, tapi tidak terdorong untuk menambahkan suara mereka ke keramaian. Bukan karena tidak punya pendapat, tapi karena mereka selektif pada energi. Orang-orang ini seringkali lebih peka terhadap perubahan suasana batin. Mereka tahu kapan diri sedang penuh, kapan sedang rapuh, dan mereka tahu bahwa tidak semua kondisi layak disiarkan. Ada ironi kecil di sini, di saat media sosial diciptakan untuk menghubungkan, sebagian orang justru merasa lebih terhubung ketika tidak memposting apapun. Mereka menjaga hubungan lewat percakapan langsung, pesan pribadi, pertemuan kecil. Hubungan yang tidak diukur oleh engagement. Bagi mereka, kedekatan tidak membutuhkan saksi. Namun diam di media sosial juga punya konsekuensi emosional. Ada momen ketika mereka merasa tertinggal, bukan dalam arti iri, tapi asing. Saat semua orang membahas sesuatu yang viral, saat inside joke lahir dari postingan, saat kabar penting diumumkan lewat story. Di situ ada rasa terpisah kecil, seperti berdiri di luar ruangan pesta dan mendengar musik dari kejauhan. Sebagian orang menanggapi rasa ini dengan menerima, sebagian lagi sempat bertanya dalam hati, apakah aku terlalu menjauh? Apakah aku menutup diri? Pertanyaan ini tidak selalu menemukan jawaban, tapi ia menandakan satu hal, pilihan untuk tidak posting bukan tanpa refleksi. Ada juga orang yang tidak posting karena pengalaman masa lalu dengan validasi, pernah terlalu bergantung pada respons, pernah menunggu notifikasi, pernah merasa hampa ketika postingan sepi. Dari sana muncul keputusan untuk berhenti, bukan karena benci, tapi karena ingin memulihkan hubungan dengan diri sendiri. Dia menjadi bentuk detoks emosional. Dalam banyak kasus, orang-orang yang jarang atau tidak pernah posting justru sangat hidup di dunia offline. Mereka hadir penuh dalam percakapan, mendengarkan tanpa terganggu layar, mengingat detail kecil. Mereka mungkin tidak tahu update terbaru, tapi tahu perubahan ekspresi orang di depannya. Namun tentu saja, tidak semua orang yang tidak posting adalah figur reflektif yang tenang. Ada juga yang sekedar tidak tertarik, tidak menikmati formatnya, tidak merasa perlu. Psikologi manusia selalu punya spektrum. Yang sering luput adalah kecenderungan kita mengaitkan keaktifan digital dengan kesehatan sosial. Seolah yang jarang posting pasti kesepian. Seolah yang tidak membagikan hidupnya pasti tertutup. Padahal, banyak dari mereka justru sangat selektif dalam memilih kedekatan. Mereka tidak ingin banyak penonton, mereka ingin beberapa saksi yang benar-benar hadir. Ada keberanian kecil dalam keputusan ini. Keberanian untuk tidak mengikuti arus utama, keberanian untuk tidak terus-menerus membuktikan bahwa hidupnya baik-baik saja. Dalam dunia yang menuntut representasi, mereka memilih keberadaan. Mereka tahu bahwa kebahagiaan yang terus dipamerkan bisa kehilangan rasanya, bahwa duka yang diposting bisa berubah menjadi tontonan, dan mereka memilih menjaga jarak dari semua itu. Namun, pilihan ini sering disalahpahami, dianggap misterius, dianggap antisosial, dianggap tidak update. Padahal bisa jadi mereka hanya menjaga ritme batin. Dalam psikologi, kebutuhan akan privasi bukan tanda penolakan terhadap dunia, melainkan cara mengatur kedekatan. Orang-orang ini tahu kapan harus membuka, kapan harus menutup. Mereka tidak menolak koneksi, mereka menolaknya jika koneksi itu terasa dangkal. Ada satu hal yang jarang dibicarakan. Tidak posting di media sosial seringkali berkaitan dengan kepercayaan diri yang sunyi, kepercayaan diri yang tidak bergantung pada pantulan. Mereka tidak butuh cermin publik untuk merasa ada. Mereka merasa cukup dengan apa yang mereka jalani. Bukan berarti mereka selalu kuat, bukan berarti mereka tidak pernah ragu. Tapi mereka memilih memproses ragu itu di ruang yang lebih aman. Pada akhirnya, media sosial adalah satu bahasa emosi. Sebagian orang fasih menggunakannya, sebagian lain memilih bahasa yang berbeda. Ada yang berbicara lewat unggahan, ada yang berbicara lewat kehadiran langsung. Ada yang memilih diam, bukan karena kosong, tapi karena penuh. Dan mungkin, psikologi orang yang tidak posting mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu perlu dibuktikan, bahwa pengalaman tetap sah meski tidak dibagikan, bahwa keberadaan tidak bergantung pada visibilitas. Mungkin, lain kali ketika kita melihat seseorang jarang muncul di lini masa, kita tidak perlu buru-buru menebak, tidak perlu mengasihani, tidak perlu mengajak dengan nada curiga. Mungkin cukup menerima bahwa setiap orang punya cara sendiri untuk hadir di dunia. Ada yang hadir dengan suara, ada yang hadir dengan gambar, ada yang hadir dengan diam, dan semua itu tetap manusia. Setiap perilaku manusia punya peta emosinya sendiri. Dan hari ini, kita baru saja membacanya. Jika video ini terasa dekat dan relevan dengan hidup Anda atau orang yang Anda kenal, silahkan tekan like dan share ke teman dan kerabat Anda.
Jangan lupa subscribe Peta Emosi agar kita bisa terus membahas sisi manusia yang sering disalahpahami. Tulis di kolom komentar pengalaman apa yang paling Anda rasakan dari topik hari ini. Sampai bertemu di Peta Emosi berikutnya.